Nah, di sini ada laptop baru. Kita bongkar bersama. Sebenarnya ini enggak terlalu baru-baru amat. Beberapa reviewer sudah mereview laptop ini. Itulah sebabnya kenapa saya ambil laptop ini. Jadi kalau kalian masih ingat, laptop saya yang sebelumnya itu adalah C340 yang apa namanya, compatible ya, jadi yang 2-in-1. Sekarang saya ganti menjadi yang VivoBook. Jadi di dalamnya udah dapat oksigen lock ya, not bad, tapi biasanya saya nggak pakai. VivoBook ini yang S14 yang tipe SKU Ryzen 7. Saya lupa lagi ininya, nanti saya kasih ini di layar. Ini kenapa ini? Karena dia tipis, kemudian dia udah pakai Ryzen juga, Ryzen 7. Selain itu bahan ininya itu udah metal semua, metal kecuali ininya, ini yang masih polikarbonat mungkin metal. Kemudian di backnya juga metal. Selain itu dia lebih ringan juga. Ini tampilannya, kita sampingkan dulu sebentar. Standar aja untuk di dalam dusnya ini, tidak ada apa-apa ya. Chargernya lumayan kecil, ini chargernya 45 watt ya. Lumayan ringan juga, jadi untuk travel kemana-mana enak. Ini seperti biasa kitab sucinya. Nah, yang Vivo ini biasanya dikasih ini nih, yang baru nih, stiker. Jadi kalau misalnya pengen agak-agak kayak milenial gitu ya, si laptopnya dikasih stiker-stiker ini. Why not? Artnya lumayan bagus nih sih, suka-suka artnya, not bad. Stikernya juga lumayan berkualitas. Oke, Asus VivoBook S14 ini ada beberapa SKU, ada yang Intel, ada yang AMD. Yang Intel penamaan modelnya itu diawali dengan S, jadi misalnya VivoBook S14 S433. Sedangkan AMD ini diawali dengan M. Nah, tipe SKU yang saya miliki di sini adalah S14 M4331A. Jadi ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 4700U, 8 core, 8 thread, dengan internal graphic processor ya, Vega 7. Memorinya yang dikasih sudah 8 GB. Dia disolder, jadi gak bisa di-upgrade lagi. Tapi paling tidak ini udah dual channel dengan frekuensi yang lumayan tinggi, 3200 MHz. Jadi untuk prosesor AMD ini, frekuensi memori yang tinggi ini lumayan berpengaruh terhadap performa. Jadi untung kita udah dikasih yang lumayan ya, 3200 MHz. SSD yang digunakan adalah 512 GB M.2 dengan merek Intel. Performanya lumayan tinggi ya, sudah cukup mumpuni untuk kegiatan computing sehari-hari. Kemudian masih ada slot M.2 yang kosong, satu buah, jadi kalian bisa tambah lagi satu buah SSD di sana untuk menambah storage-nya ya. Oke, untuk desain dan build quality, laptop ini terbuat dari aluminium ya, jadi full aluminium, kecuali mungkin di cover engsel dan cover layar bagian dalam masih plastik, tapi hampir keseluruhan bodinya ini terbuat dari aluminium. Kemudian ukurannya juga cukup kompak ya, panjangnya 32,49 cm dengan lebar 21,35 cm, dan ini yang paling penting, ketebalannya itu hanya 1,59 cm ya, jadi lumayan cukup tipis.
Kemudian walaupun case-nya terbuat dari aluminium, tidak menyebabkan laptop ini menjadi lebih berat dari kompetitornya ya. Beratnya itu hanya 1,4 kg saja. Jadi ini cukup enteng untuk dibawa ke mana-mana. Terutama dengan chargernya juga yang lumayan enteng, lumayan kecil. Chargernya yang 45 watt. Ini jadi kalian membawa laptop di dalam tas punggung itu tidak akan terasa apa-apa. Oke, desainnya memang tidak sama dengan bahasa desain Asus zaman now ya, yaitu menggunakan desain ergolith. Engsel layarnya ini masih engsel konvensional, jadi tidak mengangkat si deck keyboardnya. Tapi ini menyebabkan desain dari Asus VivoBook ini lumayan elegan ya, terlihat agak profesional. Walaupun misalnya dari pilihan warna ini sebenarnya VivoBook ini ditujukan untuk para kaum milenial ya. Jadi di sana ada warna-warnanya itu lumayan mencolok. Tapi kecuali mungkin yang saya pilih di sini yang warna indie black, ini terlihat lebih profesional dan lebih elegan. Nanti pilihan warna lainnya ada Resolute Red, ada Dreamy White, ada Gaia Green. Itu bisa dipilih untuk yang lebih kalian yang lebih suka mencolok. Nah, selain dari warna-warna yang mencolok juga kalian bisa lihat bahwa di dalam boxnya ini udah dikasih stiker ya, jadi supaya kelihatan agak-agak trendy begitu. Tapi kalau kalian yang lebih suka simple, tidak dipasang juga tidak apa-apa. Oke, build quality-nya sendiri sangat bagus ya, memang tidak satu level dengan MacBook misalnya yang menggunakan unibody, tapi build quality-nya ini sangat rapi. Jadi di sisi bodinya ada bevel, jadi tidak terasa tajam. Kemudian hanya ada sedikit flex di bagian tengah keyboard, tapi overall sangat kokoh dan terlihat seperti laptop mahal. Keyboardnya lumayan enak digunakan, jadi keycapnya ini lumayan lebar, kemudian travel distance-nya juga lumayan 1,4 mm, tidak terlalu dangkal seperti yang biasa ditemui di laptop tipis. Kemudian ada backlight-nya 3 level, di bagian kanan ada tombol home, page up, page down, N, dan FN. Untuk sebagian orang mungkin ini berguna ya, tapi kalau belum terbiasa ini suka salah pencet ketika kita akan mencet enter atau backspace ini, jadi mencet tombol-tombol ini. Kemudian untuk arrow-nya kelihatannya terlalu kecil, jadi untuk sebagian orang ini juga akan ya, mengganggu. Tapi yang bagian yang uniknya ini bagian enter ini dikasih warna stabilo ya, jadi untuk mungkin sejalan dengan stylenya yang milenial, jadi ini agak-agak unik di bagian di sininya. Oke, untuk samping kanan ini ada USB 2.0 2 buah, kemudian micro SD card reader, dan di sana ada lampu LED power dan baterai. Dan samping kiri ada DC power, ada full size HDMI, regular size USB 3.2 Gen 1 dan USB Type C 3.2 Gen 1. Kemudian ada audio jack juga. Oke, layarnya udah Full HD, IPS juga 14 inch. Bezelnya lumayan tipis ya bagian sampingnya, kecuali bagian atas karena ada kamera webcam. Kamera webcamnya sendiri sudah 720 pixel. Kualitasnya nggak terlalu bagus, tapi lumayan untuk pemakaian video call dan sebagainya. Kemampuan pengasihan warnanya 48% ODW-RGB dan 63% sRGB. Jadi nggak terlalu bagus untuk content creator, tapi untuk pemakai casual ya kemampuan menghasilkan warna segitu udah lumayan bagus lah. Untuk manajemen suhu, sebuah prosesor yang memiliki peak boost sampai 4 GHz ya, ini cukup lumayan stabil ya. Suhu idle berada di kisaran 50-60 derajat Celcius, sedangkan full load bisa sampai 90 derajat Celcius. Ini dengan catatan kondisi stok tanpa mengganti thermal paste apapun. Performanya sangat bagus ya, dengan menggunakan Cinebench R15 run pertama kita mendapatkan skor sekitar 1058, kemudian yang kedua 1045, ketiga 1037, kemudian dia naik lagi ke 1048. Jadi cukup stabil di angka di atas 1000. Performanya setara dengan jajaran Core i7 dari kubu Intel. Jadi kalau kalian bertanya performa Ryzen 7 ini udah cukup lumayan bagus. Prosesornya sendiri ini dia stabil di 3,4-3,5 GHz di seluruh 8 core-nya. Jadi kalau tadi peak boost itu hanya untuk single core ya. Jadi ketika Anda
memperkerjakan satu core-nya secara intensif ya, karena ada beberapa program yang belum bisa bekerja di semua core. Jadi ada software yang hanya menggunakan satu core, itu peaknya itu bisa sampai 4 GHz. Tapi ketika software tersebut menggunakan keseluruhan 8 core, boostnya itu hanya sampai 3,5, 3,4, 3,5 GHz. Itu ketika menggunakan semuanya ya. Nah, ketika full load, temperatur di deck ini masih dikategorikan nyaman ya. Jadi di sebelah kiri keyboard mungkin terasa hangat, tapi tidak sampai mengganggu. Oke, baterainya berukuran 50 watt hour. Kalau digunakan ini sekitar 6 jam untuk pemakaian normal ya, browsing dan ngetik dengan tingkat kecerahan 60-70%. Tapi kalau misalnya kalian menonton film full misalnya bisa sampai 5,5 jam. Oke, bagaimana dengan performa gamenya? Jadi untuk laptop yang menggunakan IGP ya, Integrated Graphic Processor, kalian jangan terlalu banyak berharap untuk bisa bermain game. Tapi ya mungkin misalnya sewaktu-waktu kalau misalnya lagi penat pengen main game secara casual ya, laptop ini bisa ya. Untuk CSGO misalnya framenya itu berada di kisaran 25-30 frame per second. Untuk permainan yang kompetitif itu memang kurang, tapi kalau misalnya kalian hanya ingin bermain secara casual ya, lagi nyantai misalnya, itu cukup mumpuni ya. Terutama kalau misalnya kalian kurangi kualitas dari grafisnya misalnya di gamenya, itu mungkin bisa naik lagi sampai 30-40 frame per second. Dan untuk permainan lainnya PUBG ya, ini kalau PUBG seperti yang tadi dibilang, kalau casual mungkin dipaksakan boleh lah, bisa ya. Tapi kalau misalnya agak kompetitif itu kurang terlalu bagus, karena performanya sekitar 15-25 frame per second, kadang turun sampai 10. Jadi tidak recommended, kecuali kalau misalnya kalian turunkan lagi kualitas gamenya atau sampai resolusinya diturunkan, mungkin masih bisa playable. Sedangkan untuk Dota 2 nggak ada masalah, kalian bisa bermain Dota 2 di laptop ini. Suhu ketika bermain game juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 75-80 derajat Celcius, jadi masih aman. Oke, kemudian apa saja sih kekurangannya laptop ini setelah saya pakai sekitar 2 harian? Yang pertama, saya belum terbiasa dengan keyboard yang ada tombol page down dan sebagainya di sebelah kanan saya. Jadi ketika saya mau klik enter itu selalu tidak sengaja menekan tombol itu. Kemudian di masalah boost clock ya. Jadi di boost clock di semua core, di 8 core-nya. Jadi dia boost clock-nya itu hanya bertahan sekitar 4 menit saja. Ya, setelah 4 menit itu dia turun menjadi sekitar 2,9 atau 3 GHz. Saya nggak tahu apa penyebabnya, karena kalau suhu itu stabil di 89 derajat Celcius. Kalau menurut spek sheet-nya, maksimum temperatur dari prosesor ini harusnya 105 derajat Celcius, jadi masih jauh, sekitar 10 derajat Celcius deviasinya. Jadi bukan throttling, tapi saya kurang tahu, misalnya ternyata throttlingnya ada di 98 Celcius mungkin. Oke, kemudian masalah mounting ya. Build quality di luar itu kelihatan bagus, tapi untuk mounting si engsel kemudian cover belakang itu dia tetap menggunakan plastik stand up, tapi dikasih insert brush ya, brush itu apa, tembaga ya. Kelihatannya nggak masalah, tapi saya pernah punya pengalaman dengan ZenBook itu dengan menggunakan sistem yang sama seperti ini. Jadi dia memakai plastik stand up kemudian dikasih brush, itu si plastiknya itu agak lama kelamaan akan pecah, akan brittle, sehingga bahkan pada bagian engsel itu dia suka hancur. Jadi akhirnya engselnya jadi nggak terpasang dengan baik.
Jadi saya berharap Asus menggunakan material plastik yang lebih baik di VivoBook ini sehingga tidak terlalu gampang pecah.